Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan baik ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi di kelas 5, tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Nah, jika sudah selesai berdoa, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak sekalian, sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Seperti misalnya sikap yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa sih yang anak-anak rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme seorang guru? Bayangkan, karena guru, kamu bisa membaca, menulis, berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai beberapa keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus menghargainya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menghargai jasa para pahlawan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Nilai-nilai kepahlawanan apa saja sih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Bayangkan, dulu para pahlawan mengorbankan jiwanya, nyawanya, bahkan meninggalkan keluarganya demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua adalah sikap berjiwa besar. Sikap berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Anak-anak sekalian,
pada sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, Persatuan Indonesia ini harus diupayakan. Jika kita bermain sepak bola misalnya, dan tim kita mengalami kekalahan, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kita harus suportif. Kita tidak boleh ribut karena tim kita mengalami kekalahan, karena Persatuan Indonesia harus terus diupayakan. Sikap yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan lain adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan misalnya seperti seni rupa daerah atau seni lukis daerah. Berikut adalah contoh-contoh dari seni rupa daerah yang ada di negara kita. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi kesenian yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kesenian-kesenian daerah biasanya dipamerkan lewat panggung pentas seni, seperti yang diadakan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, atau di lingkungan masyarakat, seperti misalnya acara 17 Agustus. Pada acara 17 Agustus, biasanya dibentuk suatu kepanitiaan untuk mengadakan acara pentas seni. Panitia biasanya menyiapkan surat undangan agar acaranya didatangi oleh orang banyak. Anak-anak sekalian, tahukah anak-anak sekalian tentang surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang-orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibagi menjadi 3 macam, seperti misalnya yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi biasanya mengatasnamakan sebuah instansi, organisasi, atau kedinasan. Yang kedua, ada surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun ke instansi atau organisasi. Yang ketiga, ada undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti misalnya undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, itu merupakan contoh-contoh dari undangan tidak resmi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang menghargai jasa para pahlawan. Sikap kita sebagai penerus bangsa untuk menghargai jasa para pahlawan, yang pertama tadi ada sikap rela berkorban, yang kedua ada sikap berjiwa besar, yang ketiga ada sikap cinta tanah air. Nah, sikap cinta tanah air dapat kita lakukan dengan melestarikan budaya bangsa. Contohnya seperti melestarikan seni rupa daerah. Dan seni rupa daerah sangat banyak tersebar di Indonesia. Dan biasanya seni rupa daerah itu dipamerkan lewat panggung seni. Dan lewat panggung seni tadi, kesenian-kesenian yang ada di Indonesia dipamerkan di sana. Tadi kita juga sudah membahas tentang surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan.
surat undangan tadi ada 3, surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya oleh anak-anak. Dengan demikian, Bapak pamit undur diri. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.